reconnecting ya. Lanjut, Joshua sudah connect belum? Baru 2. Oke, reconnecting, sorry ya, waktunya 40 tadi menit habis. Joshua, please continue paragraph 2. Tadi sampai mana? Sampai paragraf 2 sekarang, ayo. Aku setengah tertidur ketika mendengar teriakan dari ruang tamu. Ruang tamu, betul. Saat itu pukul 2 pagi. Aku melompat dari tempat tidur dan langsung menuju ke suara itu. Di ruang tamu, aku menemukan Aldo yang menangis. Tangan kanannya ada di telinga kanannya. Dia berkata, "Tolong, tolong, tolong, rasanya sakit." Kemudian dia memberitahu saya bahwa seekor serangga sudah masuk ke telinganya. Aku cukup menyesal untuk serangga itu. Terus menurutku itu semut. Seekor semut itu, terus? Ya, seekor semut. Bentar, Mem, tadi sampai mana tadi? I imagine nih. Aku membayangkan betapa sengsaranya semut itu. Oke. Ini kelas good brother ini ya. Karena Aldo nggak bisa berhenti nangis. Lalu aku memutuskan untuk membawa ke rumah sakit. Lalu setelah kedatangannya, seorang dokter yang bertugas memeriksa telinga si Aldo. Ya, lalu menggunakan penjepit untuk mengeluarkan serangga itu. Lalu aku terkejut melihat serangga itu ternyata bukan semut. Dia adalah kecoak. Habis itu kecoaknya sebesar kelingking bayi. Jari kelingking bayi. Oke. Iya. Thank you Joshua. How miserable that the insect is ya. Jadi ini kalimat ini menunjukkan dia good brother atau not a good brother? Iya, not good pas pada saat itu, tapi ketika taking to the hospital dia good brother ya. Jadi kalau saudara kita ada yang lagi kesusahan begitu ya ditolong gitu ya. Jangan malah diketawain. Tapi ini sebetulnya sad ya, karena apa? Kayaknya ceritanya tiga-tiganya sad ya. Yang pertama kalah lomba, terus yang kedua orang hutan, tapi safe ya. Orang hutannya terselamatkan, tapi yang ketiga ini juga ada kecoak masuk ke telinga, ngeri ya. Belajar dari kasus bacaan ini, jangan tidur di lantai di depan TV ya, karena kecoak akan sangat gampang merambat. Baby cockroach, young cockroach. Yang cockroach yang gede nggak bisa masuk, tapi kalau yang baby itu bisa masuk. Sampai harus ke rumah sakit ya. Thank you. Itu kira-kira yang terjadi, bayangannya. Artian bisa membayangkan ya. Jadi yang cerita ini siapa? Aldo's brother ya, saudara laki-lakinya si Aldo. Bukan Aldonya loh ya. Yang mengalami peristiwa yang menyakitkan ini siapa? Aldo, gitu ya. Nah ini Rika, kenapa? Dia cerita tentang kejadian yang sudah terjadi.
Oke, what happened to Aldo? Artian. Apa yang terjadi pada Aldo? A, B, C, D? B. He felt pity for the insect. Di sini berarti Aldo gitu. Dia merasa kasihan pada serangganya? Enggak. Oh, dia nangis, oh, susah ya. A, B, C, D, B jelas tidak. An insect bit him. Seekor serangga menggigitnya. Tidak ada kata menggigit ya. Yang jelas di dalam teks itu pokoknya nggak ada kata menggigit. Adanya cuma masuk gitu ya. Berarti C. Good. Thank you, Aiko. Benar, jawabannya adalah C. An insect entered his ear. Seekor serangga masuk ke telinganya. Itu saja. Gigit apa enggak kita enggak tahu ya. Oke. Lanjut number 13. Angga. How did the doctor help him? Bagaimana dokter menolongnya? A, B, C, D. Ada di bacaan nih. Nih, saya tunjukkan langsung jawabannya. Nah. A, B, C, D. Ini dari sini, jawabannya di sini yang mana? Angga? Good. Angga betul jawabannya Angga. Dia mengambil serangga itu menggunakan pincers, penjepit. Kalau yang B juga ada pincers, C juga ada pincers, tapi perhatikan, yang B dibunuh. Pincersnya digunakan untuk membunuh, nggak ada di teks ya, tidak diberitahukan. Walaupun mungkin betul nanti begitu, tapi tidak ada di teks. Jadi B salah. C juga ada pincersnya. Malah dia membetulkan pincers kan enggak ya? Jelas tidak. Berarti jawabannya adalah A. Betul enggak? Next. 14. It was as big as a baby's little finger. Yang di underline it ya kan? Nah, berarti apa tuh it-nya? Semua kupingnya Aldo yang cockroach atau baby's little finger? Yang cockroach yang masuk itu loh. Ternyata segede kelingking bayi. Kalau yang punya adik bayi bisa dicek kelingkingnya adiknya, terus segede itulah kira-kira kecoaknya masuk ke telinga. Next, what is the main idea of paragraph 3? Paragraph 3 itu dimulai dari sini ya. Ini kemarin. Ini paragraph 3. Nah, ini. Since Aldo couldn't stop crying, bla 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 bla, sampai baby's little finger. Apa main idenya? A. The insect was not an ant. True or false? Bisa jadi kita tahan. Aldo was taken to the hospital. True or false? Bisa jadi kita tahan. The insect was a young cockroach. Betul, bisa jadi ya. Itu. Tapi kita cari main idenya ya. A doctor used a pair of pincers to take the insect out. Ini juga betul kalimatnya. Itu semua ada. Tapi yang mana yang merupakan main idea? Ini loh pertanyaannya kan ini. Dari paragraf 3. Siapa yang bisa menjawab? Membantu menjawab ini? Jawabanmu apa? Nomor 15. B. D. A doctor used a pair of pincers to take the insect out. Ya, perhatikan kejadiannya. Ini ya. Di dalam paragraf 3 ini ada kejadian apa saja? Dokternya pakai pinset ngambil. Ada di dalam paragraf 3. Kejadian ada di mana? Di rumah sakit. Terus ternyata setelah dikeluarkan, inseknya bukan semut tetapi kecoak yang masih bayi, masih kecil. Itu ada di mana terjadinya? Di rumah sakit juga. Inseknya ternyata bukan seekor semut, tetapi ternyata tadi kecoak tadi. Itu ketahuan di mana? Ketika di rumah sakit. Nah, intinya dari paragraf 3 ini bahwa siapa?
Iya, Aldo itu dibawa ke rumah sakit karena nggak berhenti menangis. Itu saja. Rentetan kejadiannya yang ada di situ adalah peristiwa yang ada di rumah sakit. Jadi ide pokok dari paragraf 3 adalah B jawabannya. Oke? Nah, saya berharap kalian sekarang sudah bisa hitung dari nomor 6 sampai nomor 15 betul berapa? Silakan dihitung dulu. Yang kemarin sudah mencoba, kecuali Java ketinggalan. Kelihatannya Jessica juga ketinggalan ya tadi ya. Angga belum. Artinya tadi sudah jawab loh. Itu orang Bu. Apa? Belum ngerjain. Belum ngerjain juga. Oh, artinya juga belum ya. Boleh ya, harus ngerjain. Nah, yang di rumah siapa yang betul semua? Jawabannya? Ada nggak? Tadi yang nomor 15 jawabannya apa, Miss? B. Aldo was taken to the hospital. Itu main idenya. Kejadian yang lain itu adalah kejadian yang terjadi di rumah sakit. Ya. Oke, makasih, Mem. Dan itu dinyatakan di kalimat pertama dari paragraf 3. Apakah betul semua, Joshua? Lagi ngoreksi dulu. Aiko? Ya? Benar 8. Salah 2. Apa? Oh, nomor 14. Nomor 14 kenapa? Oh iya, nomor 14 itu jawabannya yang cockroach C. Ya, Icon? Sorry, tadi ada yang tanya di sini. Apa? 13. 13 apa 12? 13 ini A, gitu. Aiko, betul berapa? Benarnya 8, salahnya 2. Berarti dapat nilai 80. Oke, good. Aiko. Radita, ini nggak ada suaranya dari tadi. Septin. Ya, Radita. Betulnya 9, salah 1. Oke, good. Salahnya nomor berapa? 15. Oh, kamu jawab apa nomor 15? C. C itu berarti insect was a young cockroach. Oh ya, itu salah satu yang ditemukan saat di rumah sakit ya. Sekarang Radita udah paham ya? Paham, Bu. Oke, good. Joshua, akhirnya betul berapa? Akhirnya betul. Salah 1. Nomor? Nomor 15. Kamu jawab apa? Jawabnya juga C. Sama dengan Radita. Wow. Iya. Berarti Radita dan Joshua sehati ya. Oke. Aduh. Oke, good. Alright. Gak apa-apa, nggak masalah. Berarti nilainya baru 90, belum 100. Ya. Yang di sini juga berarti kalau kamu coba Fanny berapa salahnya? Betulnya? 70. Jessica enggak, tadi enggak mau. Brili? Sorry. Betul 70. Fanny sama Brili sehati juga ya. Kalau Aruni betul berapa? Betul semua. Berarti kamu yang nomor 15 sudah betul jawabannya yang Aldo was taken to the hospital. Oke, good. Ternyata Aruni ada teman kita yang benar semua ya. Kita nggak tahu Java dan Jessica karena pekerjaan mereka ketinggalan di rumah. Oke. Next time, not next time. Next meeting ya, English lesson. You are at home and the students here probably join the PTN, right? We will continue with more exercises on recount text, okay? So prepare yourself with taking notes of the new vocabularies. Dibiasakan, okay? And don't forget if you have dictionary, you can bring along, ya. Yang di sini, di sini. Karena kalian biasa di rumah, ya. Kalau punya kamus dipakai, digunakan. Jadi bermanfaat. Tidak ada gunanya dibeli kalau tidak digunakan. Ya, sayang sekali. Nah, kalau nggak punya kamus secara fisik yang bisa dibalik-balik begitu halamannya, pakai electronic dictionary. Caranya bagaimana kamu lebih pintar daripada saya untuk download seperti itu. Ya, saya yakin cari yang paling nyaman. Misalkan ini tidak bagus, di download terus dicoba, nggak terlalu bagus, delete, hapus. Ganti download yang lain, gitu ya. Karena sekarang banyak free download
di Play Store untuk electronic dictionary yang sesuai dengan kamu, gitu ya. Oke, no more questions. Tidak ada pertanyaan untuk exercise kita. I hope to see you again with more exercises on read counters. Until then, bye bye. Yeah, bye. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, Yeah. ma'am. You're welcome. Bye bye.